eh, saya melihat ada semangat yang luar biasa. Bahkan kalau dulu mungkin ngumpet-ngumpet begitu, kalau saya kemarin bilang sama teman-teman surveyor, kalau dulu doanya sumumpu menumin fakum layar siun, sekarang bareng-bareng bersama ini saya sudah bisa melakukan kegiatan. Dan eh, itu membuat surveyor juga semangat menemukan hal-hal yang sebenarnya bisa ditingkatkan. Tidak ada kesan saling menyalahkan, tetapi kekurangan itu semata-mata manusiawi yang sudah paham terhadap mutu, hanya kealfaan dari beberapa karyawan atau staf yang memang kemarin menyebabkan beberapa standar yang harus diulang dan berhasil karena ada keterbukaan tersebut. Jadi saya merasakan kemarin tanggung jawab itu tidak hanya pada kami selaku direksi, tapi karyawan luar biasa sampai tim IT, tim penemu kameramen yang menemukan temuan itu, betul-betul mereka senang begitu dan ngerti yang harus difoto mana, tidak seperti dulu yang difoto surveyornya begitu. Itu sudah paham. Jadi apa yang akan ditemukan dipresentasikan lagi, dievaluasi sore hari, malam hari dikerjakan, pagi hari sudah ada penyesuaian dan sebagainya. Nah, memang harusnya akreditasi ini sudah masuk ke dalam unit, tapi kami masih memakai kemarin sistem tim akreditasi karena memang kami menilai masih butuh, karena memang dibagi antara yang melaksanakan survei saat itu takut mengganggu pelayanan. Nah, karena masih ada tim ini yang memang kami akhirnya pelayanan berhasil dilaksanakan, tidak ada penundaan, pengelolaan maupun reduksi daripada pelayanan. Kami mengerjakan semua pelayanan setiap saat dan survei akreditasi terus berjalan. Nah, ini kami merasa bahwasanya setelah STARKES atau standar ini dipenuhi, ini menjadi identik dengan penggunaan sumber daya, baik manajemen mutu, baik material, metode, mesin, media, money market. Ini sangat luas lingkupnya dan kami paham itu semua terintegrasi. Jadi karyawan merasa bahwasanya ketika dia disurvei malah tambah ngerti kalau dia itu walaupun karyawan ya sekaligus juga jadi agent dari sebuah rumah sakit. Jadi kebaikan-kebaikan nilai-nilai mutu itu bisa sampai seluruh karyawan. Ada memang kalau di standar karyawan satu dengan yang lain belum sama. Nah, ini yang menyebabkan kita mampu pasca akreditasi ini menyadari bersama kalau akreditasi itu awal dari peningkatan mutu yang lebih baik dan seterusnya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang saya merasa berarti LARSI menjadi partner, tidak menjadi guru, tidak menjadi momok begitu. Dan kalau ini sudah terjadi, maka nyatanya memang karyawan kami ketika bertanya, pokja-pokja bertanya, tim-tim akreditasi koordinasi, mereka begitu sama-sama humble-nya. Nah, ini yang kami perhatikan sebagai manajemen. Itu kenapa ya alhamdulillah pemilihan terhadap LARSI akhirnya berjalan dengan baik dan menghasilkan kondisi yang paripurna. Apapun yang disebutkan dalam organisasi rumah sakit, terutama direktur dan para kepala bidang serta manajer-manajer, itu memang harus tersosialisasi dan terpapar daripada standar akreditasi kesehatan dan harus memahami sehingga tidak hanya menjadi istilah atau pameo aja, tetapi kita ngerti titik lemah kita, pitfall kita ketika melaksanakan manajemen. Contoh misalnya pada UGD terdapat respon time yang melambat, problemnya di mana, orangnya siapa. Temuan-temuan itu akan menyebabkan kita tuh saling mengingatkan. Nah, setelah adanya STARKES ini mereka walaupun sedang dinilai mereka bekerja dengan santai, maksudnya tidak ada rasa takut dibuat-buat dan sebagainya. Saya nggak tahu suasana itu bisa terjadi, memang mungkin sejak adanya prasurvei waktu itu kita betul-betul sudah niat. Sejak prasurvei, survei yang berorganisasi sudah memberikan bimbingan yang baik. Itu yang membuat mungkin saat akreditasi teman-teman juga mempertahankan petuah dan wisdom prasurvei itu, sehingga saat survei betul-betul mereka juga merasakan sesuatu yang nyaman. Dan kita akan meningkatkan terus beberapa tingkatan budaya mutu, antara lain 7 langkah dasar layanan mutu yang telah disampaikan dan didrill oleh LARSI, kemudian indikator mutu pelayanan, ya. Kemudian kita juga terus mengadakan analisa
Dan Larsi itu membimbing sampai sekarang di hal-hal yang ditanyakan secara periodik. Kita selalu discuss dan membuat ekosistem pasca akreditasi ini bagaimana saling membantu antar anggota atau antar vaskes yang memang diakreditasi oleh Larsi. Syukur kalau Larsi nanti langsung segera internasional dan kami menjadi ekosistem yang bersama-sama membangun itu. Kemudian tentang pemahaman instrumen pada waktu itu juga dari mulai standar, kemudian bab-bab, elemen-elemen yang ada, kita menjadikan sebuah pedoman, kemudian regulasi sampai SOP itu, saya melihat anak-anak jadi ngerti alurnya dibanding yang dahulu. Jadi mungkin hanya pimpinan-pimpinan, manajer, kabit, wadir yang paham. Tapi pada saat kemarin kenapa SPO itu dibuat? SPO itu dibuat karena pedoman itu karena ada statuta dan sebagainya, mereka paham. Bahkan undang-undangnya kenapa SPO itu bisa ada, kemudian kenapa dia mempunyai hak dan kewajiban sebagai karyawan, mereka sampai paham walaupun nggak hafal nomor undang-undangnya. Kita harus akan terus-menerus melakukan plan do check ya, plan do study and acting PDSA terus-menerus. Jadi akreditasi akan menjadi sebuah pemahaman bersama ketika kita sudah merasa mampu, mengerti, menguasai, paham posisi, maka akreditasi itu sebenarnya evaluasi diri, self assessment, di mana kita akan mensetarakan diri dengan standar nasional melalui Larsi yang ditetapkan oleh pemerintah bersamaan dengan lembaga yang lain. Kemudian itu juga akan harus siap ketika memang standar akan ditingkatkan ke tingkat internasional misalnya. Ini adalah membuat kebiasaan baru ketika standar satu dengan yang lainnya akan terkoneksi, dan penyadaran itu yang paling perlu. Dan pada akreditasi saat ini dengan Larsi, kami merasakan upaya itu bersama, sehingga kami nggak merasakan di underpo, tidak merasa sedang diuji, tapi memang sama-sama membangun. Nah, kultur itu entah memang Rumah Sakit Islam Banjarnegara sendiri yang sudah menyiapkan diri SDM-nya, versus Larsi yang memang meniatkan diri lembaganya untuk pendampingan advokasi secara humble, secara friendly, sehingga kompetensi itu dilakukan secara bersama-sama dengan kesadaran. Dan standar-standar itu bersama-sama luar biasa dilakukan oleh tim Rumah Sakit Islam, dan nanti kita bisa lihat tayangan videonya bagaimana semangat dan wajah-wajah mereka ceria menghadapi akreditasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia atau Larsi. Salam Larsi, RSI Banjarnegara, Brian Waras, Brian Mulya, rahmatan lil alamin. Semoga pengalaman ini menjadikan bagian saudara-saudara untuk membangun ekosistem bersama, dan kesaksian kami semoga menjadi kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Teman-teman, para pemerhati rumah sakit, tim akreditasi di seluruh rumah sakit, mari silahkan kalau ingin studi banding, silaturahim tentang akreditasi, tentang pelayanan rumah sakit, tentang Larsi, silahkan silaturahim ke Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Di sana banyak juga wisata, ada alam jeram, wisata Dieng, dan lain-lain. Dan yang paling penting, kita menjalin silaturahim antar mitra rumah sakit se-Indonesia. Mari berkunjung ke Rumah Sakit Islam Banjarnegara, dan sekali lagi selamat untuk memperoleh sertifikat paripurna akreditasi Rumah Sakit Islam Banjarnegara bersama Larsi.
here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, Barakallah, Barakallah.